Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang memberikan kita nikmat yang tak akan pernah bisa kita ukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Kehadiran kita pagi ini bersamaan dengan kehadiran kita sekitar 2 juta jamaah di seluruh. Kehadiran kita di pagi hari ini adalah kehadiran juga 2 juta jamaah haji di seluruh dunia yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Semua ini adalah nikmat terbesar yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panitia kurban Masjid Al Amanah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para jamaah, khususnya para pihak yang menyerahkan hewan kurban dan juga tenaga-tenaga muda yang berperan membantu persiapan dan penyelenggaraannya, sehingga pada tahun ini Masjid Al Amanah dapat menyelenggarakan kegiatan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi kepada para jamaah. Alhamdulillah, tahun ini jumlah muqorib yang berkurban sebanyak 32 orang yang terdiri 7 ekor sapi dan 26 ekor kambing. Jumlah daging hewan kurban yang dibagi kepada mustahik sebanyak 1.200 bungkus dan berat tiap bungkus kurang lebih 1 kilogram. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, insya Allah penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan di area Masjid Al Amanah pada hari Kamis besok tanggal 29 Juni tahun 2023, dimulai pukul 8.00 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan meridhoi amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia pengurus DKM Masjid Al Amanah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah menyerahkan dan mengamanahkan hewan kurban kepada kami untuk disalurkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima korbannya dan membalas dengan pahala serta rizki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya daging hewan kurban akan didistribusikan kepada para mustahik meliputi wilayah Kampung Tangkil, Kampung Cihilet, Kampung Bantar Kemang, serta Kampung Sawah, dan juga beberapa wilayah di sekitar Villa Duta. Dan bila daging kurban masih berlebih, kami akan menyalurkan lebih lanjut kepada beberapa yayasan di sekitar Villa Duta, yaitu Yayasan Yatim dan Duafa, dan beberapa pihak lain yang berhak untuk mendapatkannya. Insya Allah yang bertugas pada sholat id pagi ini adalah khotib Bapak Ustadz Haji Sukron Makmun dengan tema keteladanan Nabi Ibrahim. Imam oleh Al-Hafiz Ustadz Fakhrur Razi Az-Zuhruf. Sehubungan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut, kami atas nama pengurus yayasan dan DKM Masjid Al Amanah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wilayah Masjid Al Amanah atas ditutupnya beberapa jalan di sekitar masjid. Para jamaah yang dirahmati Allah, dimohon
jamaah yang datang terlebih dahulu untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong, supaya saudara kita yang datang terlambat untuk bisa mengisi saf berikutnya. Bagi saudaraku yang membawa telepon genggam, untuk dinonaktifkan sementara supaya tidak mengganggu jalannya sholat Idul Adha. Sufufakum, diluruskan dan dirapatkan safnya. Yang masih kosong harus segera diisi untuk kesempurnaan salat kita bersama. Sallu sunnatul Eidil Adha jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min a'dhamil ayyam liyafatil anam wa ja'alahu min sya'airil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin
rahmatan lil mu'minin wa hujjatan lil jahidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wat tayyibin wat tahirin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ayuhan nas, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumandangkan takbir sebagai wujud pembesaran asma Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, hari dilaksanakannya Haji Akbar dan Muktamar yang agung di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di sana umat Islam mengenakan pakaian ihram, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan talbiyah dan juga tahlil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini kita melaksanakan hari raya yang kedua dalam agama kita. Hari raya pertama datang setelah ibadah puasa dan mengeluarkan zakat fitrah, yakni Idul Fitri. Sedangkan hari raya yang kedua datang setelah ibadah haji, setelah manusia melaksanakan kewajibannya, setelah mereka wukuf di padang Arafah, setelah mereka pergi meninggalkan negeri, keluarga, pekerjaan, orang-orang yang dicintainya semata-mata untuk berhijrah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya kita kaum muslimin yang di dalamnya terkandung makna rabbaniyah dan juga makna insaniyah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Memiliki makna rabbaniyah karena hari raya ini berkaitan dengan iman. Hari raya ini berkaitan dengan ketaatan dan ikatan pendekatan diri kepada Allah. Adapun makna insaniyah agar manusia tidak lupa saudaranya, agar ia tidak bergembira sendiri, tidak egoistis, individualistis dan masa bodoh terhadap kesusahan yang diderita oleh saudaranya yang lain. Inilah kunci bagi siapapun, bangsa manapun yang ingin selamat dan terbebas dari keterpurukan, kehinaan, kerendahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimudillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pada hari raya ini kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, dan ini adalah merupakan salah satu dari ibadah sunatnya. Bahkan Imam Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab dalam agama kita, berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3123, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rizki kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak ada amalan yang terbaik yang dilakukan seorang hamba di hari raya Idul Adha selain daripada amalan menumpahkan darah dari hewan kurban. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min hiraqati adam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azlafiha wa as'ariha wa inna damma la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim bahwasanya tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia
ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai pahalanya kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengan kurban itu. Di dalam hadis ini ditegaskan kenapa Rasulullah menyebutkan tentang bulu, menyebutkan tentang kuku, menyebutkan tentang tanduk dan darah. Bukankah itu adalah sesuatu yang tidak berharga menurut kita? Tetapi hal ini diperhitungkan oleh Allah. Artinya sesuatu yang tidak berharga menurut kalian, baik itu bulunya, tanduknya, kukunya dan darahnya, itu dinilai oleh Allah sebagai amalan terbaik bagi kalian. Seorang muslim menyembelih hewan kurban untuk dikonsumsi oleh dirinya, keluarganya, dan juga dibagikan kepada para tetangganya, lalu meluas kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Apalah arti seseorang hidup sendirian tanpa mau menoleh ke kanan dan ke kiri? Manusia tidak boleh hidup terisolir. Mereka harus memperhatikan dan tahu siapa orang lain yang miskin yang memerlukan bantuan. Islam telah menetapkan aturan semacam ini sejak 14 abad yang lalu, sebelum dunia mengenal istilah sosialisme, liberalisme, sekulerisme, komunisme, atau paham apapun yang mengatasnamakan memperjuangkan hak asasi manusia. Islam menghendaki agar manusia menjadi saudara yang saling mencintai. Tidak bisa disebut saudara yang saling mencintai jika seseorang mempunyai segala-galanya, sementara ada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada artinya persaudaraan antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Tidak ada artinya persaudaraan antara orang yang meletakkan tangannya di perut karena sakit kekenyangan, sementara ada saudara yang lain yang meletakkan tangan di perut karena sakit kelaparan. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda datangnya kiamat adalah apabila banyak manusia yang memutuskan persaudaraan dan tetangga-tetangga yang buruk yang tidak peduli terhadap kesusahan tetangganya yang lain. La taqumus sa'ah hatta yajharul fahsya wat tafahis wa qati'atar rahim wa su'al mujawarah. Akhrajahul Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Peristiwa kurban kita mengingatkan kepada sosok manusia mulia dan agung. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang luar biasa. Para sejarawan mencatat bahwa Allah memberikan banyak julukan kepada beliau. Beliau memiliki julukan Abul Anbiya karena 19 dari 25 nabi yang kita wajib imani adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abu Dhaib, dia adalah bapaknya para tamu, karena begitu banyaknya dan hormatnya dia kepada tamu. Bahkan tamu yang datang ke rumahnya Nabiullah Ibrahim bukan hanya di kalangan manusia, tetapi tamu banyak yang datang dari kalangan malaikat. Dan Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah dalam Al-Quran sebagai Khalilur Rahman, sebagai kekasih Allah yang maha penyayang. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Suatu saat sahabat Ibrahim bertanya kepadanya, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan?" Wahai Ibrahim, apa sebab Allah mengangkat engkau menjadi kekasihnya? Ibrahim menjawab, "Bi thalathati asya." Aku diangkat menjadi kekasih Allah karena 3 hal. Yang pertama, ikhtartu amrullah ala amrin ghairih. Aku ini adalah orang yang selalu mengutamakan urusan Allah dibandingkan dengan urusan yang lainnya. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku adalah orang yang tidak pernah risau dan galau dengan apa yang sudah dijaminkan Allah untuk aku. Dan yang ketiga, wa ma ta'ashaitu wa ma taghadaitu illa ma'ad dhaib. Aku tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali selalu bersama dengan seorang tamu. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau makan sampai berjalan 1 mil untuk mencari orang yang bisa menemani makannya. Puncak daripada Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya itulah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Ismail adalah harta paling berharga bagi Ibrahim karena dia kelak akan melanjutkan risalah dakwah sang ayah. Puluhan tahun Nabi Ibrahim menunggu kehadirannya. Siang dan malam dia berdoa, tak kunjung Allah mengabulkannya. Maka dalam situasi itu Siti Sarah lapang dada dengan mempersilahkan Ibrahim untuk memperistri pelayannya bernama Siti Hajar.
Dari Hajar inilah Allah karuniakan Ibrahim seorang putra bernama Ismail. Ketika baru saja Ibrahim dikaruniai anak yang sudah lama ditunggunya, Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan mereka berdua di lembah yang tandus gersang tak bertuan. Sampai-sampai Siti Hajar mengikuti dari belakang. Ila aina tajhab ya Ibrahim, mau kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di tempat yang gersang tandus tak bertuan ini? Pertanyaan ini diulang-ulang oleh Siti Hajar. Akan tetapi Ibrahim diam 1000 bahasa. Seorang ayah dan manusia, dalam hatinya Ibrahim pun tidak tega meninggalkan anak dan istri di tempat yang gersang, tempat yang tak bertuan, tempat yang jauh dari kumpulan manusia. Siti Hajar kemudian merubah pertanyaannya, apakah yang memerintahkanmu ini adalah Allah? Ibrahim kemudian menjawab, iya. Sarah Siti Hajar kemudian menimpali, kalau memang itu perintah Allah, pergilah engkau wahai Ibrahim, aku yakin Tuhanku tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Itulah jawaban seorang istri yang beriman ketika ayahnya akan pergi berdakwah. Ibrahim meninggalkan mereka ketika dia berada di satu tempat yang tidak bisa dilihat lagi oleh Hajar dan juga anaknya. Ibrahim menengadahkan tangannya ke langit dan dia kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, aku telah menempatkan dan meninggalkan istri dan anakku di tempat yang gersang, tak bertuan, jauh dari manusia, tanpa dibekali makanan yang cukup. Rabbana liyuqimus shalah faj'al ibadatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Allah, jadikan mereka anak cucuku, generasi-generasi yang mendirikan sholat, generasi-generasi yang dimana manusia hatinya cenderung dan sayang kepada mereka. Berikan mereka rizki sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sungguh doa yang sangat luar biasa. Di tempat yang tandus gersang tak bertuan, bukan makanan yang pertama dimintakan Ibrahim untuk anak dan istrinya, tetapi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikan mereka generasi yang mendirikan sholat. Rabbana, wahai Allah, jadikan hati manusia cenderung, manusia sayang kepada mereka. Wahai Allah, apalah arti seorang yang punya jabatan tinggi, harta berlimpah, kalau dia menjadi musuh masyarakatnya, kalau dia dibenci kalau orang-orang sekitarnya dan tetangganya. Sungguh sakit hati orang tua ketika melihat anaknya hebat, ketika melihat anaknya sukses, tetapi mereka menjadi musuh-musuh masyarakat, bahkan banyak menyengsarakan masyarakat. Inilah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Jabal Gubes ketika tidak terlihat lagi oleh istri dan anaknya. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ibrahim pergi meninggalkan mereka dalam waktu yang tidak ditentukan. Ketika Ibrahim kembali kepada mereka berdua, Ibrahim melihat Ismail sudah dalam kondisi remaja yang bisa diajak untuk diskusi dan bicara. Mereka kemudian melepas kerinduan, mereka kemudian tidur bersama. Dalam tidur yang kerinduan pun belum begitu hilang, kemudian Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih anak satu-satunya itu. Kemudian mimpi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ajbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, baru saja kita ketemu, kita sudah berpisah dalam waktu yang lama, akan tetapi dalam pertemuan ini ayah semalam bermimpi. Ayah bermimpi agar ayah menyembelihmu wahai anakku, agar ayah memotongmu wahai anakku. Fandur madza tara. Wahai nak, bagaimana pandanganmu tentang mimpi ayah ini, bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau? Apa jawaban sang anak? Yang anak itu pun baru ketemu dengan ayahnya. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau memang itu adalah mimpi dari Allah, ayah, kalau memang itu adalah mimpi yang benar, kerjakan ayah apa yang diperintahkan Allah. Ayah pasti akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Ibrahim Ismail pasrah. Ismail diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Ibrahim siap-siap meletakkan pisau yang begitu tajam di pelipisnya, di lehernya. Pada saat Ibrahim akan menyembelih anaknya, ada panggilan dari Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kau telah membenarkan mimpimu itu wahai Ibrahim.
Kemudian Allah mengatakan, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah puncak ujianmu yang amat sangat tinggi. Wa fadainahu bidibhim adim. Allah ganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Begitulah karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, yang patuh, taat dan rela berkurban apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, hatta mengorbankan anak yang dicintainya dan satu-satunya. Bisa jadi Ismail kita pada saat ini adalah harta kita. Bisa jadi Ismail kita pada saat ini adalah jabatan kita. Bisa jadi Ismail kita saat ini adalah popularitas kita, titel kita. Apakah itu semua menjadi sarana bagi kita untuk berkorban demi memenuhi panggilan Allah, demi mendekatkan diri kepada Allah, atau justru sebaliknya kita rela korbankan agama dan Allah justru untuk harta, jabatan, popularitas dan status sosial kita? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, hari raya Idul Adha saat ini adalah merupakan momentum yang tepat untuk membangun jiwa dan karakter Ibrahimiyah, yaitu karakter manusia yang taat, patuh, bertakwa dan rela berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Perilaku inilah yang akan mengundang datangnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbebas dari keterpurukan selama ini. Sebab di dalam hari raya Idul Adha ini ada dua peristiwa besar yang sangat luar biasa dan hikmahnya yang sangat besar. Haji pada intinya adalah bergegas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, rela meninggalkan keluarga, orang-orang yang dicintai, pekerjaan, rumah tangga, sambat dan yang lain semuanya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, haji yang mabrur akan melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan kotor, keji dan hidup hedonistik yang semata-mata untuk memenuhi kesenangan duniawi. Pakaian ihram yang disimbolkan dengan kain putih yang dikenakan selama haji adalah simbol persamaan antar sesama manusia, bahwa kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kain putih sebagai simbol bahwa itulah pakaian terakhir yang akan kita kenakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di padang Arafah sebagai simbol kekecilan dan kehinaan manusia, makhluk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak congkak sombong di hadapan manusia yang lainnya. Setiap tahun tidak kurang dari 200.000 jamaah Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Seharusnya mereka menjadi agent of change, agen perubahan bagi bangsa dan masyarakat ini. Peristiwa kurban menumbuhkan sifat solidaritas, setia kawan dan semangat membantu, serta menghilangkan sifat individualistis, egois dan cinta terhadap dunia, hubbud dunia yang terlalu. Yang penyakit ini merupakan asal dari kekafiran dan pembangkangan manusia terhadap Tuhannya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, mudah-mudahan lebaran haji dan ibadah kurban kita tahun ini mampu melahirkan pribadi-pribadi kurbani dan memiliki karakter-karakter haji mabrur yang rela berkorban, semangat membantu untuk perbaikan dan kebangkitan agama, masyarakat, bangsa dan negara kita. Yakinlah terhadap janji Allah yang ditegaskannya dalam Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa libaddilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah rahmanur rahim, arsalahu rasulahu rahmatan lil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfiratin min rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia,
Mari kita tundukkan hati kita, bersihkan pikiran kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita adalah hamba-hamba yang mencontoh, yang menteladani karakter Ibrahim bersama orang-orang beriman bersamanya. Mudah-mudahan kurban terbaik kita hari ini adalah kurban yang diterima oleh Allah sebagai ibadah kurban terbaik kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ridallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangka memuji-Mu ya Allah, mengagungkan kebesaran-Mu dan mengakui akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan kekuasaan-Mu. Kelemahan kami dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kami, dan kami juga lemah tidak berdaya dalam mengatasi masalah negeri kami ini. Karena itulah ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah, memohon petunjuk dan bimbinganmu, dan kami hanya bertawakal kepadamu. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa murid-murid kami, dosa saudara dan tetangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Allahumma ya Allah yang maha besar dan maha perkasa, kami berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu yang berniat jahat kepada kami, dari hasudan orang-orang yang hasud, dari makarnya orang-orang yang hendak berbuat makar kepada kami. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara muslim kami yang di Indonesia, tolonglah saudara-saudara muslim kami yang di Suriah, tolonglah saudara-saudara muslim kami yang di Palestina, Irak, Uighur, Myanmar, Kashmir, dan tolonglah saudara muslim kami dimanapun mereka berada. Bantu mereka, lindungi mereka, sayangi mereka, dan menangkan mereka dari orang musyrik dan orang-orang kafir. Allahumma ya Allah, jadikan para hujjaj, orang-orang yang kami cintai, yang mereka sedang beribadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, jadikan mereka adalah haji-haji yang mabrur dan mabrurah ya Allah, ejen perubahan mereka terhadap umat ya Allah. Jadikan mereka ya Allah hajinya haji terbaik di sisimu ya Allah, sehingga mereka kembali dengan membawa predikat haji yang mabrur ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesempatan, kemampuan kepada kami yang belum mampu untuk berhaji, untuk bisa berhaji dalam waktu yang cepat ya Allah. Berikan kepada orang-orang yang kami cintai untuk mampu berhaji ya Allah dalam waktu yang cepat ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum kullu 'amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.